Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok Akatara dari kelas Insight, kami ingin mempresentasikan untuk hasil proyek akhir yang kami kerjakan. Pada proyek akhir ini kami dapat membuat aplikasi yang kami beri nama AksmiBot yang merupakan salah satu domain dalam AI yaitu Natural Language Processing. Untuk anggota kelompok kami itu yang pertama ada Muhammad Abdul Kalam Iqbal dari Universitas Negeri Makassar yang memiliki peran sebagai data acquisition, data exploration, modeling, dan evaluation. Yang kedua ada Putri Rida Amalia dari Universitas Lambung Mangkurat yang berperan sebagai data acquisition, data exploration, modeling, dan perancangan UI UX. Yang ketiga ada saya sendiri, Firda Aulia dari Universitas Lambung Mangkurat yang berperan sebagai data exploration, evaluation, deployment, dan perancangan UI UX. Dan yang terakhir ada Aurelia Monika Sari dari Universitas Lambung Mangkurat yang berperan sebagai data exploration, modeling, deployment, dan perancangan UI UX. Yang pertama, latar belakang. Pelecehan seksual atau yang biasa disebut sexual harassment merupakan salah satu tindakan buruk yang dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Diketahui dari sekian banyak korban yang menjadi pelecehan seksual, hanya sedikit korban yang mau mengungkapkan atau melaporkan hal tersebut. Banyak sekali dampak buruk yang diterima oleh korban pelecehan seksual. Salah satunya akan berakibat pada batin korban, yaitu akan mendapatkan guncangan jiwa, tertekan, hilangnya rasa percaya diri, dan selalu dihantui oleh ketakutan. Dengan adanya aplikasi AksmiBot ini, kami berharap bisa membantu korban pelecehan seksual untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Masuk ke rumusan masalah, ada dua rumusan masalah di sini. Yang pertama, apa manfaat yang dihasilkan dengan adanya aplikasi AksmiBot untuk masyarakat luas? Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi yang dihasilkan oleh model ANN pada aplikasi AksmiBot? Pengambilan dan pengolahan data. Yang pertama untuk pengambilan data, data didapatkan dengan metode kuantitatif dengan cara melakukan survei. Survei ini berisikan tentang pendapat dan pengalaman responden mengenai pelecehan seksual. Survei disebarkan secara online melalui Google Form. Jumlah data yang digunakan sebanyak 500 data. Untuk pengolahan data, dari 500 data yang kami gunakan, kami membaginya menjadi 400 data untuk training dan 100 data untuk testing. Untuk pre-processing data itu ada dua. Yang pertama ada lemmatization, itu proses mengubah kata ke bentuk dasarnya. Yang kedua tokenisasi, yaitu proses pemecahan kalimat menjadi kata-kata penyusunnya. Untuk yang selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih, Indra. Saya akan melanjutkan penjelasan teman kelompok saya, yaitu di bagian pemodelan. Model yang kami gunakan dalam membangun aplikasi AksmiBot ini adalah model ANN atau Artificial Neural Network dengan hyperparameter tuning yang dilakukan sebagai berikut. Di sini ada 3 layer dengan 128, 64, dan dense dan dropout maksud saya nilainya 0,5. Adapun input shape-nya disesuaikan dengan panjang dari data train dan untuk di output-nya disesuaikan dengan panjang data train Y. Kemudian activation yang digunakan untuk dua layer pertama yaitu ReLU dan activation untuk di layer terakhir menggunakan Max. Kemudian di compile di sini untuk loss-nya menggunakan categorical cross entropy, sedangkan optimizer-nya menggunakan stochastic gradient descent dengan tuning sebagai berikut. Ada di atas. Kemudian metrik yang kita gunakan adalah akurasi. Setelah itu di feed ke data kami, modelnya di feed dengan epoch 200, batch size-nya 5, Verbose-nya 1, callbacks-nya dimatikan, dan validation split-nya dengan nilai 0,20 atau 20%. Next. Kemudian, mengenai performa model, pada model ANN kami mendapatkan akurasi sebesar 97 atau 97%, dan untuk
validasi atau testing sebesar 0,95 atau 90% yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Next. Kemudian masuk di pembahasan, dalam proyek akhir ini, model yang kami gunakan bersumber dari referensi dan dilakukan beberapa modifikasi. Sebelum menggunakan model ANN, ada beberapa model yang kami coba sebelumnya, yaitu dari machine learning, yaitu Naive Bayes, dan deep learning menggunakan LSTM. Kedua model tersebut tentunya memiliki perbedaan dalam hal performa, namun performa tersebut masih bergantung pada satu hal, yaitu dataset. Sehingga insight yang dapat kami peroleh dari proyek akhir ini melalui hasil try dan error yang kami lakukan dalam pengembangan model. Insight yang kami dapat yaitu pengembangan chatbot sangat bergantung pada semakin banyaknya dataset. Sebab model tidak mampu mencapai tingkat 0 kesalahan sehingga memperbanyak jumlah serta tingkat keragaman datanya dapat meminimalisir kesalahan pada bot. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya persilakan ke rekan saya. Baik, terima kasih Abul. Selanjutnya yaitu ada flowchart aplikasi XMiBot. Berikut ditampilkan flowchart dari aplikasi XMiBot, di mana user dapat memulai percakapan dengan mengirimkan chat pada halaman aplikasi. Pada halaman ini, user dapat memasukkan pesan yang kemudian akan dilakukan proses prediksi tag untuk memahami inputan pesan dengan model yang sudah kami buat. Setelah itu, bot akan merespon pesan yang sudah dimasukkan oleh user. Setelah bot berhasil merespon, user dapat mengirim pesan lagi atau tidak dengan melanjutkan ke halaman artikel dan halaman tentang kami sebagai bagian akhir dari halaman sistem. Next. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi XMiBot. Berikut ditampilkan arsitektur dari aplikasi XMiBot, di mana terbagi menjadi 3, dimulai dari user yang memasukkan input paste pada layar interface, kemudian masuk ke natural language processing yang akan diproses mulai dari pre-processing dan kemudian akan diprediksi oleh model ANN berdasarkan hasil dari data training dataset. Lalu akan dihasilkan respon yang akan dikembalikan ke interface sebagai output teks melalui peran API. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya user interface pada halaman beranda. Pada halaman beranda terdapat gambaran singkat tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi ASMiBot. Next. Selanjutnya ada user interface pada halaman aplikasi, di mana pada halaman ini user dapat melakukan chat dengan chatbot. Next. Selanjutnya ada user interface pada halaman artikel, di mana pada halaman artikel ini kami memuat berita-berita terkait pelecehan seksual. Next. Selanjutnya ada user interface halaman tentang kami, di mana pada halaman ini menjelaskan tentang aplikasi ASMiBot dan juga developer yang membuat aplikasi ini. Next. Kesimpulan, pada proyek ini kami berhasil membuat aplikasi chatbot berbasis web yang diberi nama ASMiBot. Aplikasi ini ditujukan untuk para korban pelecehan seksual. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa menjadi pilihan pertama dalam membantu korban pelecehan seksual untuk menceritakan kejadian yang mereka alami. Aplikasi ini akan menjadi alternatif bagi korban pelecehan seksual yang merasa takut atau malu untuk angkat bicara mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Karena di sini para korban pelecehan seksual tidak perlu menyebutkan identitas asli mereka untuk bercerita. Model yang kami gunakan untuk mengembangkan aplikasi ini adalah model ANN dengan menghasilkan akurasi sebesar 0,97 atau 97% untuk data training dan akurasi untuk data testing sebesar 0,95 atau 95%.
Next. Adapun saran untuk kedepannya yaitu agar bisa lebih memperbanyak variasi data agar probabilitas kesalahan bot dalam merespon chat lebih kecil, dan juga diharapkan untuk kedepannya aplikasi AsmiBot dapat dikembangkan ke platform Android dan melakukan launching aplikasi di App Store atau Google Play Store, sehingga aplikasi ini bisa digunakan untuk jangka panjang oleh masyarakat, terutama untuk korban pelecehan seksual. Saya kembalikan ke Firda. Terima kasih. Oke, mungkin itu tadi untuk hasil kerja proyek akhir yang kami kerjakan. Mungkin saya akhiri, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.